Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mister Yahya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran informatika di minggu ketiga bulan September ini. Nah, kali ini kita akan mempelajari give. Nah, jadi kan beberapa minggu yang lalu Sir udah sampaikan mengenai format-format gambar. Cuman yang kemarin kan kita lebih membahasnya itu secara umum, yaitu gambar seperti format PNG, JPG, dan GIF. Nah, kali ini jadi Sir khususkan kita mempelajari yang namanya GIF, atau dibacanya itu sebenarnya GIF. Nah, oke, langsung saja kita masuk. Nah, pertama Sir ingin jelaskan nih, di rencana pembelajaran Sir yang kemarin kan, Sir udah tulis bahwa kita akan membuat GIF versi kita sendiri. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam membuat GIF, jadi Sir mau jelaskan terlebih dahulu nih secara sederhana apa sih itu GIF. Jadi biar kalian dapat gambaran sederhananya, jadi kalian lebih mudah memahami dan mengerjakan GIF-nya nanti. Nah, oke, langsung saja. Jadi GIF itu adalah adalah kependekan atau singkatan dari Graphical Interchange Format. Nah, jadi apa sih ini sebenarnya GIF ini? Jadi kan kita sudah tahu bahwa GIF itu adalah sebuah format gambar. Tapi sebenarnya apa sih itu? Kita kan cuma tahu bahwa GIF itu format gambar dan bahwa GIF ini merupakan gambar yang bisa bergerak atau dianimasikan. Nah, jadi singkatnya, jadi GIF itu adalah rangkaian gambar tanpa suara yang akan terus bergerak tanpa mengharuskan siapapun untuk menekan tombol play. Jadi bisa dijelaskan seperti ini. GIF itu sebenarnya sebelum dia dibuat menjadi seperti itu, dia juga merupakan kumpulan dari gambar-gambar yang tidak bergerak atau gambar-gambar statis. Cuman dia disusun berurutan sehingga jika di play dia langsung bergerak, dianimasikan seperti itu. Nah, tapi GIF ini bukan video. Kenapa? Karena GIF ini memang termasuk format gambar. Jadi GIF itu dia tidak memiliki tombol play. Kalau video kan kita harus tekan play dulu. Nah, kalau GIF dia karena dia gambar, kita bisa lihat dia langsung ngeplay, animasinya itu berulang-ulang terus, tidak akan berhenti. Nah, jadi GIF ini juga memiliki size yang relatif kecil. Artinya dibandingkan dengan video yang memiliki size-nya besar sampai ratusan MB, GIF ini memiliki size yang relatif kecil, hanya beberapa MB, mungkin hanya sampai 10 MB jika durasi dari animasi sederhananya itu tidak terlalu panjang. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa GIF adalah singkatan dari, nah ini poin pentingnya, GIF Graphical Interchange Format. Nah, jadi ini nanti bisa keluar di dalam soal-soal yang akan saya berikan di ulangan nanti. Nah, lalu penjelasannya, GIF adalah rangkaian atau serangkaian gambar tanpa suara yang akan terus bergerak tanpa mengharuskan siapapun untuk menekan tombol play. Nah, itu diingat baik-baik ya. Nah, sekarang tadi kan saya udah bilang nih bahwa GIF itu adalah bla 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 bla, serangkaian gambar yang bergerak terus kan. Tapi kalian kan mungkin pengen tahu nih seperti apa sih GIF itu. Nah, mungkin kalau yang udah nonton beberapa video Sir yang lalu, mereka udah paham bahwa GIF itu gambar bergerak dan mereka udah paham contohnya. Cuma Sir pengen tunjukkan lagi contoh GIF itu seperti apa sih. Nah, kira-kira yang di pojok sana GIF atau bukan? Nah, jadi itu salah satu contoh GIF ya. Jadi gambarnya bergerak terus tanpa Sir perlu tekan tombol play kan. Nah, jadi GIF ini sebenarnya menarik. Nah, jadi ini salah satu contoh dari GIF. Nah, disitu kita bisa lihat ada gambar kucing sedang belajar, terus di atasnya ada tulisan study happy. Nah, gambar tersebut kalau misal kita biarkan dia akan terus berulang-ulang. Nah, jadi dia kan
nanti selesai dia akan ulang lagi, dia akan selesai ulang lagi. Nah itulah ciri khas yang membedakan GIF dari format gambar lainnya dan yang membedakan GIF itu dari video. Nah kalian sudah lihat contohnya ini, nanti Sir akan lihatkan lagi contohnya lebih banyak. Cuman sekarang kita ke manfaat GIF atau manfaat GIF ini terlebih dahulu. Oke, yang pertama. Nah, kalian pasti tahu apa namanya ini kan? Kalau misalnya kita biasanya bilangnya meme, tapi sebenarnya itu bukan meme ya, bilangnya itu meme sebenarnya. Itu diambil dari bahasa Inggris. Nah, jadi meme itu sebenarnya kadang untuk lucu-lucuan, gambar-gambar itu kan. Nah, ini juga beberapa orang itu menggunakan gambar GIF untuk meme tersebut. Lalu selain itu contohnya apa lagi nih? Nah, jadi GIF ini khususnya di masa sekarang lah, di masa modern ini, GIF ini kembali trending atau kembali ibaratnya banyak digunakan oleh orang. Salah satunya untuk apa? Nah, ini penggunanya untuk sosial media yang biasanya kita kenal dengan nama stiker. Nah, siapa yang sering main sosial media kayak WhatsApp, Twitter atau Instagram nih pasti tahu nih yang namanya stiker nih kan. Pasti ada stiker yang bergerak-gerak seperti itu kan. Nah, seperti yang di pojok kiri itu kan. Nah, itu mereka menggunakan yang sebenarnya adalah gambar bergerak atau GIF, format gambar GIF. Nah, contohnya gimana? Nah, saya tunjukkan sebentar ya. Bentar. Nah, jadi bisa dilihat di sini kan, ini sebenarnya adalah kumpulan dari gambar-gambar GIF. Nah, ini kan saya ambil contoh yang WhatsApp. Kalau kalian kan pasti pernah semua nih main WhatsApp nih. Jadi caranya kalau misalnya kita pengen pakai GIF di WhatsApp, nih, ini kan tampilannya tampilan dari desktop atau tampilan dari laptop. Kalau di HP sebenarnya sama aja. Di ujung di bagian pojok kiri bawah ini juga ada tombol kayak icon smile. Itu ditekan. Nah, lalu di sini akan ada pilihan GIF atau stiker. Nah, inilah dia yang merupakan gambar-gambar bergerak atau model GIF. Nah, kayak gini kan? Lihat kan? Nah, kayak gini kan? Jadi ini adalah contoh-contoh GIF yang biasanya digunakan oleh orang dalam bersosial media. Nah, misalnya Sir bisa cari nih di sini nih GIF yang serem itu kan. Ada love-nya, ada yang dia lagi lazy, ada tombol smile. Nah, kalian pasti penasaran kan? Jadi sebenarnya tujuan GIF ini untuk apa sih? Kalau menurut kalian kira-kira manfaat GIF ini untuk apa? Atau tujuan kenapa sih GIF ini kok dipakai gitu? Atau kalian yang udah pernah menggunakan GIF sendiri, kalian biasanya pakai GIF untuk apa? Apakah sekedar lucu-lucuan? Nah, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi untuk sekarang kita lanjut dulu ke pembelajarannya. Nah, tadi kan balik lagi ke manfaat GIF. Tadi kita udah tahu nih untuk meme. Yang pertama untuk meme kan. Yang kedua untuk sosial media, stiker, bisa di Facebook, Twitter, Instagram ataupun WhatsApp. Nah, ini sedang trending sekali nih digunakan gambar GIF untuk penggunaan di sosial media. Nah, apakah hanya sebatas itu? Nah, tentu saja tidak. Jadi selain itu, GIF juga bisa digunakan untuk keperluan profesional. Maksudnya ini digunakan dalam dunia yang lebih serius. Misalnya, contohnya, nah GIF ini bisa digunakan untuk iklan. Contohnya seperti apa? Misalnya kalau misalnya kita ke website, lalu ada gambar-gambar bergerak di bagian kiri, kanan, nah itu mereka menggunakan GIF. Mereka menggunakan gambar animasi sederhana untuk menampilkan produk mereka. Jadi kenapa mereka menggunakan GIF ini? Karena tadi size-nya itu kecil dan itu dia di play terus-menerus tanpa harus pengguna itu harus tekan tombol play. Jadi dia akan menarik perhatian dari si pembuka websitenya. Oke, lanjut aja. Nah, yang kedua untuk pengguna profesional biasanya untuk desain web. Kalian kalau misalnya pernah ketemu desain web itu, misalnya untuk tombol, untuk transisi. Intinya kalau misalnya kalian buka website lalu ada tombol yang bergerak atau tombol yang berubah-ubah warna, itu biasanya juga menggunakan, atau ada logo-logo yang bergerak itu juga biasanya kadang-kadang menggunakan format gambar
GIF. Oke, lanjut lagi. Nah, yang ketiga adalah untuk keperluan presentasi. Nah, dari tadi nih, seperti yang Sir gunakan juga dari awal sampai ini. Jadi, Sir jelaskan pasti ada gambar-gambar bergeraknya kan? Nah, ini supaya kalian atau audiens Sir, pendengar Sir itu lebih tertarik dalam mendengarkan atau melihat presentasi yang Sir berikan sehingga kalian tidak bosan. Nah, jadi yang Sir gunakan ini juga GIF itu juga berguna untuk membuat presentasi jadi lebih menarik. Lanjut, yang ketiga adalah untuk demonstrasi produk atau tutorial step by step singkat. Nah, ini mungkin kalian belum pernah ketemu, tapi nanti kalian pasti ketemu kalau misalnya kalian cari tutorial. Kalau kalian cari tutorial di internet, di website, nanti akan ada halaman yang menunjukkan cara singkat. Misalnya, klik tombol ini, lalu klik tombol ini, lalu setelah itu apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan format gambar GIF ini. Karena tadi gambar GIF ini merupakan gambar yang bisa dianimasikan atau digerakkan. Nah, tadi ini Sir udah ada bilang bahwa sebenarnya apa sih tujuan kita itu menggunakan GIF? Kenapa sih kalian waktu bersosial media pasti ada keinginan untuk mau menggunakan stiker misalnya, kayak kalian bilang oke, tapi pakai stiker. Kalau misalnya kalian lagi mager gitu, kalian pasti pakai stiker untuk chat sama teman-teman kalian gitu. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuan dari GIF sebenarnya adalah mengekspresikan perasaan atau emosi si pengguna. Dalam hal ini kalian yang menggunakan GIF-nya dengan cara yang sederhana dan menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian dari orang lain. Nah, jadi sebenarnya tujuan kita menggunakan stiker di Instagram atau di WhatsApp itu yaitu tadi mengekspresikan perasaan atau emosi kita. Misalnya kita lagi senang, kita pakai stiker yang menggambarkan hati kita senang, ada love-nya. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita ekspresikan. Kan kita kan sulit tuh. Kalau misalnya kita cuma tulis, ih aku sedih gitu kan, nggak keren gitu kan. Makanya kita pakai yang namanya stiker. Jadi biar itu lebih menyenangkan dan lebih menarik. Jadi sekali lagi ya, tujuan GIF adalah mengekspresikan perasaan atau emosi si pengguna dengan cara yang sederhana dan menyenangkan sehingga dapat menarik perhatian orang banyak. Nah, oke. Nah, penjelasan singkatnya sudah selesai. Jadi sekarang saatnya kita langsung praktek. Kita akan membuat versi GIF kita sendiri. Nah, tenang aja, ini caranya gampang banget. Semuanya Sir yakin pasti bisa. Yang penting kalian perhatikan penjelasan dari Sir baik-baik, oke? Langsung saja, check this out. Nah, oke. Balik lagi bersama Sir. Jadi sekarang Sir ini udah siapkan PowerPoint kosong gitu ya. Kita akan membuat GIF-nya itu dari PowerPoint. Kenapa? Nah, nanti kalian lihat sendiri. Nah, jadi tadi kan GIF kita udah tahu kan bahwa GIF itu adalah gambar serangkaian gambar yang bergerak, ya enggak? Nah, tanpa perlu ada yang terus bergerak terus-menerus tanpa harus ditekan tombol play. Nah, kita akan membuat GIF sekarang menggunakan PowerPoint. Nah, perhatikan baik-baik ya. Sekarang kalian yang mempunyai PowerPoint, buka dulu PowerPoint-nya. Bagi yang nggak punya, nanti di akhir video Sir akan jelaskan. Caranya simple banget. Tapi kalian perhatikan dulu nih gimana cara pembuatannya, oke? Nah, buka PowerPoint kosongnya seperti ini. Layoutnya dijadiin blank aja. Nah, cara tekan layout, lalu dijadiin blank. Maka tampilannya akan kosong seperti ini. Nah, ini adalah ibaratnya kertas kita atau kanvasnya. Kalian kan udah pernah belajar editing kan di minggu lalu kan? Nah, harusnya kalian udah paham cara-cara untuk ngedit-ngedit di Microsoft PowerPoint. Kan kemarin kan editingnya kan di Microsoft Word. Nah, sebenarnya di Microsoft PowerPoint itu mirip-mirip untuk format-formatnya. Kalian pasti bisa nih. Nah, untuk GIF yang akan Sir buat, kita akan membuat sebuah tulisan bergerak. Nah, Sir akan membuat tulisan
wow, you are amazing. Nah, jadi pertama berarti kita harus masukkan teksnya dulu. Nah, untuk cara masukkan teks, kita ke insert, lalu insert text box. Nah, sama aja dengan yang Microsoft Word kemarin. Lalu tekan di mana aja. Nah, tadi tulisannya apa? Wow, you are amazing. Tapi Sir akan bagi-bagi ya tulisannya. Jadi slide pertama wow, slide kedua you, nanti dan seterusnya you are amazing itu. Nah, kalian perhatikan ya. Nah, tulisannya wow seperti ini. Cuman Sir akan gedein. Bagian gedenya di sini nih. Nah, ini gedein terus. Jangan sampai gini nih. Nah, lalu susun ke tengah-tengah. Cara susun ke tengah-tengahnya gimana? Di bagian arrange, pilih yang align. Lalu tekan align center. Nah, ya kan gini nih. Kalau misalnya gambarnya di sini nih kan, kalian klik arrange, lalu tekan align, pilih align center. Sekali lagi nih, dia kan udah center tapi belum ke tengah-tengah. Tekan arrange lagi, align, lalu tekan yang middle. Nah, jadi center terus middle. Maka dia akan benar-benar perfect ke tengah-tengah dari layarnya. Nah, sudah ada tulisan seperti ini nih. Wow. Yang belum bisa tulis berarti you are amazing. Tapi saya pengen ubah dulu nih fontnya. Jadi font Calibri ini terlalu kaku menurut Sir. Jadi Sir akan ubah fontnya. Kalian tahu cara ubah font kan? Di sini nih. Nah, tinggal kalian pilih font yang sesuai dengan di laptop kalian. Kalau Sir akan pilih font yang namanya Boulder. Nah, mungkin font ini kalian nggak punya nih, karena Sir ini kan install terpisah. Tapi kalian boleh gunakan font yang menurut kalian menarik. Asalkan fontnya harus tebal ya, jadi biar jelas. Oke. Nah, kira-kira gini. Sir akan sesuaikan sedikit lagi. Sir akan besarin dikit. Lalu Sir akan taruh di tengah-tengah lagi. Center dan middle. Nah, oke. Nah, kita udah dapat nih tulisan pertama kita. Wow. Nah, caranya biar formatnya kita nggak perlu susah-susah lagi susun fontnya apa segala macam. Slide-nya cukup kita duplikat. Nah, jadi kita copy paste aja nih slide-nya. Caranya gimana? Tekan dulu slide-nya ini. Tekan slide-nya di sini, lalu klik kanan. Lalu pilih yang duplicate slide. Nah, lalu ganti tulisannya. Saya akan ganti tulisannya menjadi your. Jadi kan kita mau buat your nih. Wow, you are. Wow, you are. Oh, salah, bukan your, sorry. You dulu nih. Duh. Tawan nih, Sir nggak bisa bahasa Inggris nih. Jadi enggak ya. Nah, ini tinggal disusun aja posisinya. Biar ke tengah-tengah. Nah, misalnya Sir udah dapat wow, you. Berarti apa lagi? Nah, sebenarnya ada cara simpel untuk menduplikat slide. Caranya tinggal tekan Ctrl, ditahan kontrolnya, lalu D. Tapi ditekan dulu slide-nya nih. Misalnya tekan slide yang 2 nih. Tekan Ctrl, lalu D. Nah, diganti lagi tulisannya. You are. Lalu disusun ke tengah-tengah. Duplikat lagi nih. Yang terakhir adalah you are amazing. Nah, kayak gini nih. Ini kan kegedean nih, jadi Sir akan kecilkan dikit. Nah, lalu Sir akan taruh di tengah-tengah. Kira-kira seperti ini. Nah, oke. Nah, udah dapat nih. Wow, you are amazing. Tapi sepertinya kan kalau warna hitam putih ini kurang menarik. Nah, saatnya kita ubah warnanya terlebih dahulu. Nah, Sir akan ubah warnanya nih. Kalian klik slide-nya, lalu klik tulisannya. Biar lebih menarik, kita boleh kok sebesarnya diwarna-warnain kayak gini. Lalu yang U-nya akan Sir ganti warnanya. Cara ganti warna di sini ya. Di dalam font color ini. Nah, tinggal ditekan aja. Lalu pilih warna yang kalian mau. Misalnya Sir akan seperti ini. Oke, lakukan sama seperti yang di slide-slide sebelumnya.
cuman dipilih warnanya yang berbeda-beda biar lebih menarik. Oke, yang terakhir Sir akan pilih warna sama warna pink. Nah, udah dapat nih Sir nih. Wow, you are amazing. Nah, tapi kira-kira cukup nggak kayak gini? Nah, sebelum kita ubah dia jadi GIF, Sir mau tambahin lagi nih biar GIF yang kita buat ini benar-benar menarik. Caranya gimana? Nah, caranya kita duplikat lagi. Nah, tapi sekarang ada bedanya. Perhatikan betul-betul ya. Slide yang tulisan wow akan terduplikat. Ctrl D atau klik kanan terus duplikat slide. Nah, tapi Sir nggak akan ganti tulisannya. Yang akan Sir ganti adalah warna dari tulisan wow-nya. Misalnya warnanya akan Sir ganti menjadi warna biru. Atau yang lebih menarik warna apa ya? Nah, warna biru ini deh. Biru laut. Lalu tulisannya akan Sir besarkan sedikit. Nah, satu kali aja besarinnya. Nah, jadi ada variasi dari wow-nya. Jadi kecil besar gitu deh, kan? Ya enggak? Jadi ini lebih menarik. Nah, sama juga lakukan hal ini ke slide-slide lainnya. Kalian duplikat slide-nya, lalu ganti warnanya. Misalnya menjadi menjadi warna apa ya? Oke, Sir mau ganti warna itu deh. R-nya sama, lupa. Di U-nya ini digedein sedikit. Nah, jadi kan, wow, you are amazing. Jadi seperti itu. Sama, R-nya ini kita akan duplikat. Lalu ganti warnanya menjadi warna hijau terang. Lalu gedein dikit, satu kali aja. Susun ke tengah-tengah. Lalu yang terakhir, Ctrl D, duplikat slide-nya. Lalu ganti warnanya menjadi warna merah. Merahnya terlalu terang nih. Oke, ini aja deh. Nah, ini kalian gedein dikit nih, satu kali aja. Nah, susun dia ke tengah-tengah. Dan gambar kita sudah jadi. Walaupun belum berbentuk GIF nih. Tapi kita coba cek dulu ya. Nah, Sir cek kayak gini. Nah, kira-kira nanti akan ditampilkan seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau dapat tulisan wow-nya 2, U-nya 2, R-nya 2, dan seterusnya, maka selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah nih, caranya kalian tekan File, lalu Save As. Nah, kita akan menyimpan gambar-gambar slide tadi menjadi sebuah gambar. Nah, tadi kan syarat dari GIF kan, GIF adalah serangkaian gambar yang tidak bersuara atau gambar statis nih, yang akan disusun secara berurutan sehingga dia seperti bergerak. Nah, ini dia salah satu tahapannya. Jadi kita klik Save As, lalu tekan Browse. Nah, ini di bagian Save As type-nya, nih bagian ini kalian klik. Jadi gak usah simpan sebagai PPTX, tapi kita simpan sebagai gambar JPG atau JPEG. Pilih yang ini nih. Nah, sekali lagi saya ulangi ya. Caranya kalau misalnya kalian udah sampai di sini, udah ada 8 slide kayak gini, lalu kalian pilih File, lalu tekan Save As. Nah, tekan Browse, pilih direktori komputer kalian di mana kalian akan menyimpan format ininya. Lalu di sini yang Save As type-nya diganti menjadi JPEG. Nah, tinggal ditulis nih, misalnya sedang tulis you are amazing. Nah, lalu kalian save aja. Nih kan save-nya di dokumen sini. Kalian harus ingat direktorinya, karena kita akan menggunakan direktori ini untuk mengubah ke format GIF nanti. Nah, ini tinggal di save aja. Waktu ada pertanyaan seperti ini berarti Microsoft PowerPoint-nya sedang menanyakan apakah kita akan menge-save satu slide saja atau semuanya. Nah, yang kita inginkan adalah
semua slide-nya. Jadi kita tekan all slide. Nah, oke, berarti Microsoft PowerPoint-nya udah ngasih tahu nih. Berarti each slide in your presentation has been saved. Nah, oke, berarti kita tinggal lihat folder tadi nih. Misalnya di dokumen, lalu saya akan lihat nih, ada folder You Are Amazing kan. Nah, jadi kalau diklik nih, ini merupakan susunan gambar seperti ini. Nah, bagi yang nggak punya PowerPoint, nah di sini nih. Jadi kalian nggak masalah pakai aplikasi apapun. Yang penting kalian bisa membuat gambar-gambar seperti ini. Nah, Sir kenapa pakai PowerPoint tadi? Biar sebenarnya biar mudah aja. Karena kan kita langsung bisa buat di slide-slide-nya. Kalau kalian yang kemarin udah berhasil membuat poster, kan kalian bisa menggunakan Canva. Kalian juga bisa pakai PixArt. Yang penting kalian buat tulisan kayak gini. Tulisan seperti ini yang berwarna-warni. Lalu dibuat nih dua versi, yang kecil, yang besar, yang kecil, yang besar. Yang akan menyusun kata-kata. Misalnya di sini kan berkata-katanya, wow, you are amazing gitu. Nah, jadi kalian save nanti gambarnya kalau misalnya kalian buat di PixArt atau di Canva, kalian save dalam satu folder. Nah, disinilah saatnya kita akan membuat GIF-nya atau mengkonversi slide-slide ini dijadikan satu menjadi format GIF. Caranya gimana? Caranya kita akan menggunakan online. Kita akan mengkonversinya secara online. Pertama, kalau misal kalian di laptop, silahkan buka aja Google-nya atau browser internetnya. Lalu ketikkan di sini di Google-nya ya, ketikkan tulisan make a GIF. Nah, tulis make a GIF. Nah, kalau kalian yang di HP, kalau kalian menggunakan HP, sama aja. Ini juga bisa digunakan di HP. Jadi kalian ketik di pencarian kalian make a GIF. Lalu ditekan aja. Nah, di yang paling atas ini kan ada website makeagif.com. Ini tinggal ditekan aja. Nah, lalu kita akan masuk ke dalam website make a GIF-nya. Nah, di sini saatnya kalian untuk mengubah GIF-nya. Tadi kan kita udah dapat gambar-gambarnya nih. Yang kita buat kan. Berarti kita pilih yang ini, pictures to GIF. Kalau kalian yang di HP, tinggal tekan aja make a GIF, lalu nanti pilih yang pictures to GIF. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Tinggal kalian tekan upload image. Nah, image apa yang harus kita upload? Image yang harus kita upload adalah image yang telah kita buat tadi dari PowerPoint. Kalau kalian yang menggunakan HP, berarti image-image yang udah kalian edit tadi di Canva atau di PixArt. Kalian ingat direktorinya, lalu pilih gambar-gambar tersebut. Nah, jadi kalian boleh pilih satu-satu. Caranya adalah tekan Ctrl. Jadi untuk memilih semuanya, tekan select. Jadi kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah tekan tombol kontrolnya di laptop kalian, lalu ditahan, lalu sambil kalian klik kiri di semua gambarnya. Nah, kayak gini nih. Sampai semua gambarnya terseleksi. Nah, lalu apa yang harus kalian lakukan adalah menekan tombol open. Nah, sehingga secara otomatis dia akan, tapi ini ada yang salah nih kan? Ya enggak? Tulisannya enggak terurut nih. Wow, you are amazing, wow, amazing are. Nah, ini kita akan coba arrange by name. Oke, ditekan aja. Kalau misalnya dia gambarnya enggak terurut, kalian tekan aja nih arrange by name. Jadi biar disusun sesuai dengan urutan slide-nya. Oke? Kira-kira paham nggak sampai sini? Nah, kalau nggak paham, silakan ulangi video share sebelumnya beberapa detik yang lalu. Jadi kalian boleh ulangi videonya, tonton lagi, lalu lanjut lagi kalau misalkan kalian udah paham. Nah, jadi kita lanjut lagi nih. Nah, kalau udah seperti ini, berarti kan di laptop dengan di HP sama aja. Kalian bisa ikuti langkah-langkahnya. Udah bersusun seperti ini, lalu tinggal kalian tekan continue to editing. Sama, di HP juga ada tulisan continue to editing di pojok kiri bawah berwarna kuning itu, tinggal ditekan aja. Nah, ini nih udah jadi GIF kalian sebenarnya, ya nggak? Nah, ya syarat GIF tadi apa? Gambar, serangkaian gambar tidak bersuara yang dapat bergerak tanpa harus ditekan tombol play. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Nah, lalu di tampilan seperti ini kalian bisa customize
Kalau misalnya kan di sini Sir nih, nah ada gambar kura-kura sama ada gambar kelinci. Berarti kalau semakin ke kiri, transisi atau pergerakan gambarnya semakin lambat. Nah tadi kan amazing itunya sedikit demi sedikit ya enggak. Nah ini sesuaikan aja dengan kemauan kalian. Kalau Sir kira-kira Sir akan atur segini nih, jadi biar nggak terlalu lambat. Jadi lebih bagus, dia lebih menarik tulisannya. Wow you are amazing, wow you are amazing, kayak gitu kan. Lalu tinggal ditekan nih continue to publishing. Nah kalau udah kayak gini, kalian udah tekan continue to publishing tadi kan, jangan lupa di sininya di bagian pojok kirinya ini kalian buat judul dari GIF-nya. Saya akan buat seperti ini, you are amazing. Lalu kategorinya pilih, kalian pilih kategorinya yang art and design aja, art and design GIF. Lalu kalian tekan, kalau sudah semuanya seperti ini, kalian tekan create your GIF. Nah akan muncul halaman seperti ini nih. Nah yang di bawah ini abaikan saja ya, ini iklan karena kita kan menggunakannya gratis. Jadi kalian tunggu prosesnya sampai selesai nih di sini nih. Nah yang di bawah-bawah nih cuma iklan, biarin aja. Nah kalau sudah selesai, nanti dia gambarnya akan seperti ini. Nah ingat ya, karena kita ini menggunakan internet, kalian harus terkoneksi ke internet agar kalian dapat menggunakan website dari Make a GIF seperti ini. Nah kira-kira seperti ini GIF kalian udah jadi. Tinggal kalian tekan yang ini kan MP4 nih. Kalian tekan yang GIF. Nah, biar kalian bisa download GIF-nya. Nah, cara downloadnya gimana? Kalian tinggal klik kanan di bagian ini, lalu simpan gambar sebagai. Oke, bentar. Saya dikit nih. Nah, tadi kan pilih yang GIF. Lalu kalian klik kanan, simpan gambarnya sebagai. Nah, terus diganti namanya. Misalnya you are amazing GIF. Ciri-cirinya kalau misalkan udah berhasil itu pasti di sininya filenya udah berbentuk filenya .gif. Nah, tinggal kalian save aja, tekan save. Tapi jangan lupa direktori kalian save-nya di mana. Jadi serikan save-nya di direktorinya di downloads. Jadi tinggal ditekan save. Nah, tinggal ditunggu. Lalu kalian bisa buka nih. Dari gambar yang masing-masing tadi, kita sudah berhasil membuat gambar GIF-nya. Tinggal ditekan yang download. Lalu cari nih gambar kalian sesuai dengan judul yang kalian tulis tadi. Nah, kan nih sudah ada nih. You are amazing.gif. Nah, kalau misal kalian buka, nah biasanya dia nggak akan bergerak. Nah, cara kalian ceknya apakah kalian berhasil atau enggak, kalian salin atau kalian copy gambar ini, lalu kalian pastekan ke PowerPoint. Kalian pastekan ke PowerPoint. Sana di sini nih. Nah, ini kan tadi nih. Nah, kalian di sini nih. Lalu kalian tekan slideshow. Nah, kalau dia bergerak, berarti kalian sudah berhasil membuat versi GIF kalian sendiri. Nah, kira-kira mudah kan caranya? Nah, ini kan versi sederhananya. Kalau misal kalian mau berlatih lebih lanjut, mengeksplor lebih lanjut, kalian juga bisa nih buat yang kayak gini nih. Nah, tinggal berarti gambarnya harus disusun sedemikian rupa. Berarti kalian harus cari gambarnya berurutan sampai dia bergerak. Nah, misalnya contohnya saya juga udah ada buat, tapi ini contoh yang sudah ini. Jadi saya buat slide-nya seperti ini. Nah, dari slide 1 sampai slide 13. Nah, jadi dari gambar UFO-nya nih saya gerakan dikit sedikit. Nah, jadi di copy slide-nya, gambar UFO-nya digerakkan lagi sampai di sini. Nah, lalu di save kayak tadi, di save sebagai JPG, lalu dimasukkan ke dalam Make a GIF-nya. Dan hasilnya adalah seperti ini nih, kalian bisa lihat. Kalau misalnya kalian tekan slideshow, nah gambarnya saya udah dapat gambar animasi UFO terbang. Nah, oke. Kalian kalau misalnya ini kan
pilihan, kalian bisa buat yang seperti ini. Kalau misal kalian merasa yakin, oh saya bisa nih kayak gini nih, boleh buat yang kayak gini. Tapi cukup kalian buat yang seperti ini pun juga sudah oke. Jadi seperti yang saya contohkan tadi ya, hanya tulisan aja nih, wow you are amazing. Nah untuk next time-nya kalian boleh explore sendiri. Kalian bahkan kalau misalnya kalian jago gambar, kalian bisa gambar nih sedikit demi sedikit dan kalian buat GIF. Sampailah akhirnya nanti kalian bisa kirim-kiriman di sosial media udah pakai gambar atau GIF kalian sendiri. Nah kayak gini kan, ya bisa sharing nih, kalian bisa sharing di Facebook GIF yang kalian buat, kalian bisa sharing di Twitter GIF yang kalian buat. Kalau misal kalian pengen ganti tulisan GIF-nya jadi tulisan nama kalian, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah berhasil membuat GIF. Lalu yang kalian lakukan selanjutnya adalah file GIF-nya tadi kirimkan ke dalam Google Classroom yang Sir buat nanti. Sir akan tugaskan ke kalian. Oke? Kira-kira paham nggak nih tugasnya? Kalau nggak paham, silakan langsung hubungi Sir. Tanya aja apa yang ingin kalian tanyakan. Sir udah sertakan di situ nomor HP Sir, langsung tanyakan aja. Jangan segan-segan nanya sama Sir. Sir pasti akan jawab, Sir pasti akan bantu. Oke? Sip. Selamat berkreasi, silakan membuat file GIF kalian sendiri. Selamat bersenang-senang. Sir cukupkan sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.